Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Yakni kita akan belajar menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Kemudian kita akan belajar mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir kita akan belajar mengamati properti tari dan memeragakan gerakan tarian daerah. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikanlah gambar di atas. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Ya, kita perhatikan terlebih dahulu gambarnya, yakni ada gambar yang pertama menebang pohon, kemudian yang kedua membuang sampah sembarangan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan mempelajarinya melalui teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global
biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Selanjutnya, buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Usahakanlah untuk membuat 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Catatlah pertanyaanmu di dalam tabel. Berikan ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pastikan kamu menuliskan jawaban dengan menggunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan pada paragraf 1. Misalnya, pertanyaan, kapan tumbuhan tumbuh subur? Jawabannya, tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Jawabannya, penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Ya, jawabannya, jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Kemudian paragraf kedua. Pertanyaannya yang pertama, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Ya, jawabannya, rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Pertanyaan yang kedua, mengapa rantai makanan dapat terganggu? Ya, jawabannya, rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika tidak ada padi? Jawabannya, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Dan yang terakhir, paragraf ketiga, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jawabannya, jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Pertanyaan kedua, mengapa perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Ya, jawabannya, perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan berarti karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Ya, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Salah satu pengetahuan yang kamu pelajari adalah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Tuliskan pengalamanmu pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan tersebut terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Tuliskan pada bukumu dengan tulisan yang rapi dan jelas. Jangan lupa untuk menggunakan kosakata baku dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, sebagai contoh, jaring-jaring makanan membawa pengaruh dalam kehidupan. Jaring-jaring makanan bisa berubah sesuai yang terjadi, tapi kebanyakan jaring-jaring makanan tetap pada jaringannya.
jaring-jaring makanan biasa terjadi pada makhluk hidup. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring-jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaring-jaring makanan tersebut terhambat hingga merugikan dari satu ke yang lain. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua jaring-jaring makanan saling menguntungkan. Tanpa ada jaring-jaring makanan, pasti akan sangat sulit karena terganggunya aktivitas yang lain. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai properti tari merak. Tari merak merupakan jenis tarian yang menggambarkan gerakan-gerakan burung merak. Beberapa kelengkapan pakaian atau properti yang digunakan pada tari merak antara lain sebagai berikut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini sudah diberikan keterangan nomor 1 siger, nomor 2 Garuda Mungkur, 3 Sesuping, 4 Apuk, yang kelima baju atas, yang keenam sayap, yang ketujuh sabuk, yang kedelapan sampur, yang kesembilan kilat bahu, yang ke-10 gelang, dan yang ke-11 adalah rok. Nah, kita akan mempelajari pengertian properti tari yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama mahkota atau siger. Mahkota terletak di atas kepala. Mahkota ini juga kerap disebut dengan siger. Yang kedua yakni Garuda Mungkur. Merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai seperti kepala burung merak. Yang ketiga, sesuping. Merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari. Yang keempat, apuk. Merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari. Yang kelima, baju atas. Merupakan pakaian yang menutup dada penari.
bisa dibilang mirip dengan kemben. Bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan bulu burung merak. Yang keenam, sayap. Merupakan sebuah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Yang ketujuh yakni sabuk. Merupakan kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang serta untuk mengencangkan busana merak. Yang kedelapan, sampur. Merupakan aksesoris yang terbuat dari bahan tisu, menyerupai seperti burung merak. Yang kesembilan, kilat bahu. Merupakan sebuah gelang yang digunakan pada bagian bahu sebagai aksesoris dalam menarikan tarian merak. Yang ke-10, gelang. Merupakan aksesoris yang digunakan pada pergelangan tangan penari. Biasanya berbentuk lingkaran berwarna-warni senada dengan kostum yang digunakan. Yang ke-11, yakni rok. Merupakan bagian bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warna menyerupai burung merak. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Ya, ada dua faktor, yakni yang pertama faktor alam. Misalnya banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Faktor yang kedua yakni faktor manusia. Misalnya penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, kegiatan yang mencemari lingkungan. Pertanyaan nomor 2, sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskanlah alasanmu. Ya, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan. Karena penebangan pepohonan akan membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar, sehingga mudah longsor dan udara tidak lagi bisa didaur ulang. Akibatnya, kadar oksigen semakin berkurang. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.